Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita masuk ke bab dinamika gerak rotasi di fisika peminatan. Di latihan 1 kita seperti biasa akan membahas 5 soal. Seperti biasa kita awali dari pembahasan nomor 1. Dikatakan sebuah gaya F, ini F-nya tebal berarti ini menunjukkan vektor ya. Dan terlihat ada dinyatakan dengan 3i dan 4j. I dan j itu menunjukkan vektor satuan. Berada pada posisi R, ini juga vektor 2i ditambah 5j meter. Dari sumbu koordinatnya, berapakah besar momen gaya yang ditimbulkan oleh gaya F? Untuk mengerjakan soal ini, saya ingatkan bahwa momen gaya itu merupakan perkalian silang vektor antara R dengan F. Jadi nanti hasilnya juga bakal vektor lagi ya. Jadi kalian ingat-ingat, ini 2i ditambah 5j di cross dengan 3i ditambah 4j. Ini enaknya seperti ini ya, kayak gini nih, seperti biasa. Jadi 2i kali 3i itu kemudian kalikan ini, kemudian ini. Nah, jadi kalau kita rinci, 2i kali 3 itu 0, 2i kali 4j, 2 kali 4 itu 8, i kali j itu k. Kemudian 5j kali 3i. Jadi 5 kali 3 itu 15. J kali itu min k. Kemudian j kali j. 5j kali 4j itu 5 kali 4-nya 20. Tapi j kali j-nya 0. Berarti 0. Sehingga momen gayanya 8k dikurangi 15k. Jadi min 7k. Jadi arahnya ke sumbu Z. Berlawanan arah. Kalau ditanyakan besarnya berarti pakai tanda mutlak ya, min 7k, berarti jawabannya adalah 7 dengan satuan Newton meter. Sekarang perhatikan nomor 2. 3 buah titik materi masing-masing bermassa 200 gram, 100 gram, dan 200 gram terletak pada koordinat 0,0, 4,0, dan 4,3. Jika jarak dinyatakan dalam satuan cm, tentukan momen inersia sistem partikel terhadap poros sumbu X. Untuk memudahkan, coba kita beri tanda dulu. Ini 0,0, kita bikin sumbu ulang aja ya. Jadi biar lebih terlihat. Ini 0. Kemudian 4 di sini, sedangkan di sini 3. Berarti dari sini kita tahu ya masing-masing titik koordinatnya. Kemudian jaraknya dinyatakan dalam satuan senti karena ditanyakan momen inersia. Momen inersianya itu terhadap poros sumbu X. Jadi gini muternya. Sehingga benda 1 dan benda 2 momen inersianya 0. Kenapa? Karena ada di poros. Berarti kita cukup mencari momen inersia benda ketiga. Ya, dengan jarak 3 cm. Dengan massa, kita lihat ini M1, ini M2, dan ini M3. Berarti 200 gram kalau diubah menjadi kilo berarti 0,2 ya. Jadi tinggal kita masukkan saja. Kita I1-nya ini 0, I2-nya juga 0, maksudnya di benda 1 dengan benda 2 ya. Kenapa? Karena dari poros, R-nya jadi 0. Kemudian I3 itu sama dengan M3R3 kuadrat. M3-nya 0,2 kg. R-nya, R itu jarak benda 3 terhadap poros, yaitu 3 cm.
3 kali 10 pangkat min 2 kuadrat. Sehingga di sini kalau didapatkan 3 kuadrat 9 kali 0,2 itu 1,8 kali 10 pangkat min 4 dengan satuan kilogram meter persegi. Jadi totalnya ini tinggal dijumlahkan sebenarnya. I totalnya tinggal dijumlahkan I1 ditambah I2 ditambah I3. Berarti I totalnya yang dialami benda tersebut atau sistem ya, 3 partikel ini 0 ditambah 0 ditambah 1,8 kali 10 pangkat min 4 kilogram meter persegi. Di nomor 3, sebuah silinder pejal bermassa 2 kg berotasi melalui pusat lingkaran. Persamaan kecepatan sudut silindernya omega sama dengan 5 plus 4T radian per detik. Jika diameter silinder 20 cm, momen gaya yang bekerja pada silinder adalah, coba kita beri tanda ya. Pertama ini silinder pejal, ini harus hati-hati. Kemudian ini massanya. Berotasi melalui pusat lingkaran. Persamaan kecepatan sudut in omega kita lihat. Diameter silinder berarti dari sini jari-jarinya berapa nih? 10 cm ya. Momen gaya yang bekerja pada silinder. Berarti caranya adalah kita cari percepatan dulu ya. Cari percepatannya dulu dengan cara turunan dari omega. Berarti tinggal 5 ditambah 4T. Turunan 5 ini itu 0. Ditambah turunan 4T itu 4 radian per second kuadrat. Itu baru percepatan sudutnya ya. Berarti kita tinggal masukkan atau menentukan momen gayanya. Momen gayanya itu kan berarti I kali alfa. Nah, silinder pejal itu I-nya adalah setengah mr kuadrat. Baru dikalikan dengan alfa. Sehingga tinggal masukkan atau substitusikan nilainya setengah. Massanya adalah 2. R-nya adalah 10 cm. 10 cm diubah menjadi meter itu kan 0,1. 0,1 itu berarti 10 pangkat min 1 kuadrat kali alfa. Alfanya 4. Nah, berarti momen gayanya adalah 4 kali 10 pangkat min 2 Newton meter. Atau bisa juga ditulis 0,04 Newton meter. Perhatikan nomor 4. Di sini diketahui M1 sama dengan 5 kg, massa katrolnya 4 kg dan massa 2-nya adalah 2 kg. Perhatikan sistemnya ya. Jika jari-jari katrol 20 cm dan G-nya 10 meter per second, maka tentukan percepatan bendanya. Jadi kita cari bertahap ya. Jangan lupa yang pertama kali harus kita lakukan adalah menggambarkan gayanya. Jadi kalau saya gambarkan ini M1G, otomatis ini ada M2G. Ini ada tegangan talinya, saya sebut T1, ini T2. Kemudian tinjau katrol, di sini ada massa katrol. Oke, kemudian karena M1 5 kg dan M2 3 kg, berarti kita asumsikan ini putarannya M1-nya ke bawah, M2-nya ke atas. Kemudian kita tinjau satu-satu benda ya. Kalau pada benda M1 berarti berlaku sigma Fy sama dengan M1 kali A. Kemudian M1G dikurangi dengan T1 akan sama dengan M1A. Dari sini T1 adalah M1G dikurangi M1A. Kemudian tinjau benda duanya. Berarti sigma Fy-nya sama dengan M2A. Berarti T2 dikurangi dengan M2G sama dengan M2A. T2-nya M2G
ditambah dengan M2A. Setelah meninjau benda M1 dan M2, kita tinjau katrol. Kalau kita meninjau katrol, berarti sigma taunya I kali alfa. Dari sini kita masukkan nilainya. T1 kali jari-jarinya, jari-jari katrol ya. Kemudian T2 kali jari-jarinya, sama R ya. Sama dengan katrol itu setengah MR kuadrat. Masa katrol ini ya. Jari-jari katrol kuadrat baru kali alfa. Ingat, alfa sendiri A per R. Berarti kita bisa ini R-nya sama ya. Nah, tinggal T1 dikurangi T2 sama dengan setengah massa katrol kali A. Berarti kita substitusikan nih. Dari sini T1 dan T2-nya kita substitusikan. T1-nya M1G dikurangi dengan M1A dikurangi M2G ditambah M2A sama dengan setengah massa katrol A. Nah, kemudian kita lanjutkan ya. Kita kelompokkan M1G dengan M2G, kemudian dikurangi M1A dikurangi M2A sama dengan setengah massa katrol A. Berarti dari sini M1 dikurangi M2G akan sama dengan M1 ditambah M2 ditambah setengah massa katrol A. Nah, dari sini kita masukkan nih. M1-nya 5 dikurangi 3 kali 10. Kemudian M1-nya 5 ditambah 3 ditambah setengah massa katrolnya adalah 4 dikali dengan A. Nah, berarti di sini 5 dikurangi 3 adalah 20. 5 ditambah 3 itu 8 ditambah setengah tambah 4 adalah 10A. Berarti percepatannya adalah 2 meter per second kuadrat. Kita dapat jawaban opsi A. Kemudian setelah ditanyakan percepatan, berarti kita perhatikan di sini percepatan benda M1. Baik benda M1 maupun M2 percepatannya sama. Jadi ini sama saja nilainya 2 meter per second kuadrat ya. Kemudian berikutnya adalah tegangan tali. Nah, untuk mencari tegangan tali kita sebenarnya sudah dapat persamaan tuh. T1 sama dengan M1G dikurangi M1A. Berarti T1-nya ini adalah M1-nya 5 ya. 5 kali 10 dikurangi 5 kali A-nya 2. Berarti 40 Newton. Kemudian T2-nya M2G ditambah M2A. Berarti M2-nya adalah 3 kali 10 ditambah 3 kali 2. Berarti 36 Newton. Nah, kemudian opsi C, resultan momen gaya yang bekerja pada katrol. Bisa saja kita mencari I kali alfa, tapi I-nya harus kita cari dulu nih, setengah ampere. Atau bisa kita gunakan yang ini saja. Momen gaya resultannya adalah T1R dikurangi T2R. Ini sama saja ya. Jadi T1 dikurangi T2 kali jari-jari katrol. T1-nya 40 dikurangi 36, jari-jarinya 20 cm, berarti 0,2 meter. Jadi momen gayanya adalah 40 dikurangi 36 itu 4. Dikali 0,2 berarti momen gayanya adalah 0,8 Newton meter. Terakhir di nomor 5. Sebuah bola pejal bermassa 5 kg dan berdiameter 40 cm menggelinding dengan laju 8 meter per second. Nah, kita diminta menentukan energi kinetik rotasinya, kemudian energi kinetik translasinya,
Dan yang terakhir adalah energi kinetik totalnya. Di sini ada kata kunci menggelinting. Berarti dia bergerak rotasi dan bergerak translasi. Kita tandain ini bola pejal, kemudian ini M-nya. Kalau diameternya 40, berarti jari-jarinya adalah 20 cm. Dengan laju, ini berarti kecepatan. Nah, yang pertama, kita coba tentukan energi kinetik rotasi. Gimana itu? Setengah I omega kuadrat ya. Berarti setengah. Nah, untuk bola pejal, I-nya itu 2/5 M R kuadrat. V kuadrat per R kuadrat. Karena omega itu V per R ya. Berarti ini R, ini R. Nah, kemudian ini 2. Nah, 1/5 ini dikali masanya adalah 5 kali V. V-nya adalah 8 kuadrat. Berarti ini 5, ini 5. Jadi 8 kuadrat itu 64 Joule. Kita lanjutkan ke opsi B. Yang B adalah energi kinetik translasi. Energi kinetik translasi biar beda. Yang energi kinetik rotasi saya beri nama R, EKR. Kemudian ini EKT. Jadi sama dengan setengah M V kuadrat. Jadi langsung setengah. Masanya adalah 5, V-nya adalah 8 kuadrat. Berarti hasilnya adalah 160 Joule. Terakhir, ditanyakan energi kinetik total. Berarti tinggal energi kinetik rotasi ditambah dengan energi kinetik translasi. 64 ditambah 160. Jadi 224 Joule. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan latihan 1. Kalian seperti biasa pahami tahapannya agar kalian siap menghadapi tesnya.